forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. And you are good. Are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Like this, come on, say it. You are good all the time. We are ready to worship you, O God. Let's lift him up from glory to glory. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
If you would taste the goodness of the Lord, it would change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat ku tertindas terkekang oleh masalah, saat prahara membangkitkan amarah, pilihan di hadapan bingung ku rasakan. Pada kasih-Mu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah, berserah padanya, hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi, kasihnya membara, begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja-U, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat
yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih untuk kami masih boleh beribadah walaupun via online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan untuk kami ya Bapak. Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Walaupun banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Engkau adalah tetap Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang gak pernah gagal Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Makasih Bapak, makasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita menaikkan satu pujian yang berkata, ajarku berdiam dekatnya. Hati
diam di dalam dekat dengan hati Tuhan. Ya, walaupun banyak banget masalah yang terjadi akhir-akhir ini, tapi kita percaya kita selalu ada di dalam naungan Tuhan. Semua yang terjadi gak lepas dari kuasa campur tangan Tuhan. Kita masih punya harapan, kita masih bisa berpegang teguh karena Dia adalah Allah yang benar-benar ada. Dia adalah Allah yang benar-benar nyata dan selalu dekat dengan kita. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berkata, harapanku ada di dalam-Mu. Nyata
Halo semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di GJKI Online Service. Sebelum kita berdoa, jika ada dari Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian yang rindu untuk didoakan, silahkan menghubungi nomor kontak yang ada di bawah ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk pergumulan dari saudara-saudara kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Kalau Tuhan masih izinkan untuk kami beribadah sekalipun melalui online ya Bapak. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami rindu berdoa untuk situasi saat ini, di mana new normal sudah diberlakukan kembali ya Bapak. Tuhan akan menolong untuk pemerintah, memberikan hikmat, supaya pemerintah juga bisa bijaksana dalam mengeluarkan setiap peraturan-peraturan yang ada ya Tuhan. Juga untuk kami semua yang masih bekerja keluar rumah, Tuhan lindungi dari COVID-19 ini ya Bapak, supaya kami bisa tetap sehat, kami bisa melakukan setiap aktivitas dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau segala sesuatu yang terjadi itu atas seizin-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Amin. Hello, welcome di GJKI Andir Online Service. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga tetap baik dan luar biasa ya. And this is GJKI Andir for this week. Mau tahu kegiatan apa saja di GJKI Andir sama minggu ini? Kita akan memulai minggu ini dengan ibadah doa pada hari Selasa pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Selanjutnya, pemahaman Alkitab pada hari Kamis pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Jangan lupa, Youth GJKI Andir Online Ministry pada hari Sabtu pukul 5 sore via aplikasi Zoom. Dan juga jangan lewatkan GJKI Andir Online Service pada tiap hari Minggu pukul 9 pagi via YouTube channel GJKI Andir. Kami sungguh bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang murah hati. Bagi Anda yang ingin terlibat, bantuan masih dapat diberi kepada yang membutuhkan. Thank you for your kindness. Memberikan persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan untuk rumah Tuhan lewat rekening transfer berikut atau melalui scan QR Code yang tersedia di layar. Selamat memberi! Apa yang kamu biasa lakukan di rumah? Kegiatan apapun yang kamu lakukan, jangan lupa untuk cuci tangannya dan juga jaga kesehatan ya. Sekian dari GJKI Andir News minggu ini. Stay creative, stay positive, God bless. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi juga khususnya kepada Jemaat GJKI Andir Bandung. Kiranya jemaat sekalian diberi kesehatan. Selamat pagi juga kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Saya senang Anda bisa bergabung bersama kami dalam ibadah hari ini. Saya mengajak Anda sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami boleh memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Berkati firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami dan memberikan pengertian kepada kami dalam firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada hari ini yaitu kedewasaan iman. Ya. Berbicara tentang dewasa, apa sih ukuran dewasa itu? Ukuran dewasa pada umumnya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, wanita 16 tahun dan pria 19 tahun boleh nikah karena sudah dianggap dewasa. Nah, ada lagi pasal yang lain bahwa menurut hukum nasional, Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 bahwa umur 21 tahun dianggap dewasa. Ada lagi undang-undang yang lain, tetapi satu lagi saya katakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, umur 17 tahun wajib memiliki KTP karena sudah dianggap dewasa oleh pemerintah. Tapi pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan membahas tentang dewasa secara umum. Kita akan membahas tentang kedewasaan iman Kristen. Ukuran kedewasaan iman Kristen, kedewasaan tidak dapat diukur dari faktor usia. Dan kedewasaan Kristen bisa dilihat dari cara berpikir, sikap, tindakan maupun tingkah laku seseorang. Bisa juga dilihat dari tingkah kematangan emosinya, cara menyikapi masalah dengan pola pikir positif, dewasa, dan tidak kekanak-kanakan. Itulah yang namanya dewasa dalam iman. Banyak orang yang berumur dewasa, tua boleh dikatakan, namun banyak juga yang masih bersikap kanak-kanak, baik cara berpikirnya maupun pola hidupnya. Dengan demikian, yang disebut dewasa rohani bukan berdasarkan sudah berapa lama menjadi orang Kristen, bukan seringnya mengikuti aktivitas di gereja, bukan karena sudah lama pelayanan di mana-mana sehingga jam terbangnya banyak, barangkali seperti itu. Bukan karena telah memiliki banyak karunia sehingga orang itu dianggap dewasa. Ukuran kedewasaan iman yaitu sejauh mana upaya untuk selalu dekat dengan Tuhan dan taat kepada firman-Nya, yaitu melakukan firman Tuhan tersebut. Maka dampaknya akan terus bertumbuh dengan iman Kristen yang benar, yaitu menjadi dewasa dalam Kristus. Sebagai orang beriman, kita harus mau dikoreksi setiap saat ataupun setiap hari. Kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 12 sampai 13 yang mengatakan demikian, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Kita sebagai orang beriman
perlu suatu saat dan setiap hari evaluasi diri. Misalnya sekarang saya sudah berapa usia saya? Sudah berapa lama saya menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saya melayani Tuhan? Adakah pertumbuhan iman saya sampai hari ini? Apakah iman saya masih iman kanak-kanak? Atau apakah saya telah memiliki iman yang dewasa? Dengan evaluasi diri seperti itu, agar kita tetap menjaga mutu iman kita. Iman masih anak-anak atau iman kita sudah dewasa? Seseorang telah mengambil keputusan untuk beriman kepada Kristus. Itu sudah tepat dan benar, karena ia telah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah, yaitu hidup yang kekal. Namun dalam mengikut Tuhan kita harus mengalami pertumbuhan iman. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang 11, di sana dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Orang beriman harus mengalami suatu pertumbuhan dan perubahan setiap hari, bahkan setiap saat. Semua orang menjadi tua, itu pasti. Tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Semua orang pasti akan menjadi tua, tapi tidak semua orang bisa menjadi dewasa. Kedewasaan rohani tidak dapat diukur dengan usia. Ada orang usia misalnya 40 tahun, tapi kelakuannya masih seperti anak kecil. Tapi sebaliknya, ada orang baru umur 20 tahun, tapi kelakuannya itu sudah sangat dewasa. Maka kedewasaan rohani tidak datang dengan sendirinya. Itu butuh waktu, perlu niat, perlu kesungguhan untuk bertumbuh di dalam Kristus. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menurut Petrus, iman itu perlu suplemen. Iman itu perlu kebajikan. Iman itu butuh pengetahuan. Harus bisa menguasai diri. Harus mau bertekun. Harus mau hidup saleh. Dan harus mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan tambahan suplemen itulah maka kita menjadi dewasa. Sebaliknya, bila iman tidak ditambah dengan suplemen tersebut, maka iman itu tidak akan menjadi dewasa, bahkan akan menjadi buta dan picik. Firman Tuhan mengatakan demikian. 2 Petrus pasal 1 ayat 9.
Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yaitu pengetahuan dan sebagainya, ia menjadi buta dan licik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Dosa kita sudah dihapuskan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita hidup dalam kedagingan terus-menerus atau hidup dalam manusia lama. Ada 4 ciri dewasa dalam iman. Yang pertama yaitu dewasa secara intelektual atau dewasa dalam pemikirannya. Yang kedua, dewasa secara emosional. Ketiga, dewasa secara sosial. Dan keempat, dewasa secara moral. 4 ciri tersebut demikian. Dewasa secara intelektual, yaitu dewasa secara berpikir, ya, berpikir secara sehat, mempunyai pandangan yang luas, tidak mudah terombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi, sehingga orang itu punya prinsip yang benar, mampu mengambil keputusan secara tegas, bertanggung jawab atas setiap keputusannya, tidak bingung terhadap masalahnya, tetapi mau menyelesaikannya dengan akal sehat yang disertai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya. Yang kedua, yaitu kita harus dewasa secara emosional, ya, mampu menguasai emosinya secara wajar, tapi bukan munafik. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 di sana dikatakan salah satu buah roh yaitu penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Menguasai diri sehingga tidak terus menuruti hawa nafsunya. Ya. Penting kita dalam hidup ini ada penguasaan diri. Contoh, sikap yang tidak baik, misalnya dalam Bilangan pasal 20 ayat 7 sampai ayat 12, di mana Musa, ya, Musa tidak bisa menahan amarahnya ketika menghadapi bangsa Israel. Ya. Akibatnya fatal sekali. Tidak suka dan seterusnya, bahwa dewasa secara emosional yaitu tidak suka merugikan orang lain dan tidak egois dan harus memiliki sikap yang bijaksana. Orang yang menguasai emosinya tidak mudah tersinggung, bahkan harus mau terima kritikan. Karena kritikan itu juga membangun kondisi batin seseorang. Tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang tidak jelas, apalagi isu-isu yang tidak penting bagi kita. Tidak selalu berpikir negatif terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu dewasa secara sosial. Bisa bersahabat dengan orang lain, tidak terlalu jahil. Ya, kalau sekarang ini dalam kondisi COVID ini kita boleh jaga jarak antara satu dan lain, tetapi tidak boleh jahil terhadap orang lain. Bahkan bisa kerjasama secara tim, mau menerima semua orang dengan apa adanya, dapat menyesuaikan diri, tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, menghormati hukum, tidak suka main hakim sendiri, tidak bergantung pada manusia. Maka dalam Yeremia pasal 17
ayat 5 sampai 8 saya katakan, jangan mengandalkan pikiranmu sendiri, jangan mengandalkan pikiran manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak butuh bantuan orang lain. Perlu, tetapi kita tidak mengandalkan manusia itu sendiri. Harus luas dalam pergaulan, tapi tidak kompromi dengan dosa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Yang nomor 4 yang terakhir, yaitu dewasa secara moral. Kesetiaan terhadap asas moral yang baik dan benar. Mempunyai kerendahan hati dan tidak sombong. Memiliki prinsip yang benar. Benar adalah benar. Tidak mencampur adukan benar dan salah. Itu namanya abu-abu, tidak jelas. Tetapi kalau benar ya benar, kalau salah ya tetap salah. Itu namanya tidak kompromi dengan dosa. Tidak mau menahan dan makan rezeki orang lain. Tidak memanipulasi kebenaran untuk membenarkan diri sendiri dalam kesalahannya. Dewasa iman itu perlu dan harus kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Mengapa? Karena menjadi kekuatan bagi iman itu sendiri. Kita bisa teguh, kuat, hidup di dalam kebenaran bila kita dewasa dalam iman. Bila kita tidak dewasa dalam iman, kita akan gampang diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Kita gampang diombang-ambingkan oleh banyak hal di tengah-tengah di mana kita berada. Terlebih dalam masa pandemi, masa COVID seperti ini. Kalau tidak mendewasakan iman kita, maka kita akan terus takut. Kita akan terus cemas, khawatir, dan akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya kita melayani juga, itu membutuhkan kedewasaan iman. Sebab kalau tidak, kita akan cengeng, kita akan sayang diri, kita hanya mengharapkan belas kasihan orang lain. Akhirnya kita bukannya melayani, tetapi justru sebaliknya akan dilayani oleh orang lain. Pertanyaan buat kita semua sebagai orang percaya, sudahkah Anda sekarang ini mengalami suatu kedewasaan iman? Tanda-tanda akhir zaman sudah banyak diperlihatkan bagi kita semua pada hari ini dan saat ini. Kita harus kuat iman dalam menghadapi semuanya itu. Kita bisa kuat dan teguh dalam iman bila kita memiliki kedewasaan iman. Sebagai kesimpulan, ingat, kedewasaan iman menyangkut 4 hal yang saya sebutkan tadi, yaitu dewasa secara intelektual, dewasa secara emosional, dewasa secara sosial, dan dewasa secara moral. Caranya seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 tadi. Saya akan bacakan sekali lagi. Justru karena itu kamu harus
dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya hal ini boleh menguatkan iman kami, menambah wawasan kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam iman, tapi kami bertumbuh dalam iman kami, ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapatkan berkat hari ini? Luar biasa. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kasih karunia-Mu, iman yang kuat, iman yang teguh, yang sudah Engkau karuniakan bagi kami. Akan kami gunakan Tuhan di saat-saat apapun, senang ataupun susah, di dalam badai ataupun ketika kami boleh bersuka cita. Segala sesuatu Tuhan tidak menghambat setiap pertumbuhan rohani kami. Kepada Engkau kami boleh menikmati iman yang sungguh kepada Engkau, mempercayai, meyakini bahwa Engkau menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami, menghibur kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, memberkati seluruh pelayanan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Mari arahkan seluruh pandangan-Mu kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran-Mu. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.